Dodi Haryanto ya. Angkatan tahun berapa, Dodi? 2017, Prof. Oke. Waktu Prof jadi direktur. Oke. Judulnya tadi apa, Pak Dodi? Secara Kompetensi lengkap? manajerial. Coba Kompetensi dibaca. manajerial- Boleh dibaca nggak? Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan Raudatul Atfal di Provinsi Jambi. Oke. Menarik itu. Ya. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin tahu dulu Pak Dodi menggunakan teori siapa dalam penelitian ini? Ada nggak grand theory yang menjadi sandaran Pak Dodi yang memuat dua tema Pak Dodi? Pertama tentang kompetensi manajerial kepala sekolah, ya. Yang kedua tentang produktivitas. Jadi itu yang paling penting, kompetensi manajerial dan produktivitas. Itu artinya harus ada sandaran teori yang menjadi dukungan daripada Pak Dodi melakukan penelitian. Kalau yang lain-lain kan hanya komplemen ya, sebagai pelengkap daripada teori Pak Dodi. Ada nggak kira-kira teori yang menjadi sandaran utama sebagai grand theory ya? Tempat bersandar ya. Enggak, saya minta yang satu paket yang memuat dua tema itu dalam sebuah gambar ya. Gambar itu kan mencerminkan itu sudah diteliti oleh pakar gitu. Ada nggak gambarnya yang bisa ditunjukkan memuat gambar tentang teori yang sudah diteliti oleh pakar? Kita kan hanya mengulangi penelitian kan, research. Re itu pengulangan, search itu temuan. Jadi apa yang sudah diteliti orang, itulah yang kita ulang balik itu kan. Maka itu kita perlu ada sandaran teori yang sudah baku gitu ya. Coba buka. Depan saya ada disertasi nih. Ya. Itu masalahnya. Saya udah buka ini disertasi Anda. Ya, nggak ada gitu. Jadi satu ya poin, Anda cari teori sandaran untuk mendukung judul Anda. Satu. Kalau belum ada itu, nggak boleh melangkah ke tahap berikutnya nanti. Seharusnya ujian hasil ini pun belum boleh, karena nggak ada teori sandaran Anda gitu. Oke, pertama ya. Yang kedua, kita ingin tahu dulu kompetensi manajerial kepala sekolah. Anda kepala sekolahnya siapa ini? RA. Oke, apa kepanjangan RA itu? Oke, itu kan sama dengan taman kanak-kanaknya atau PAUD di lembaga pendidikan. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan sintesis dari teori Anda itu tentang kompetensi manajerial kepala sekolah RA. Coba Anda jelaskan dulu, apa itu? Jangan-jangan konsepnya Anda nggak tahu itu. Kita udah cerita ke seluruh dunia. Coba konsep itu dulu, sintesis namanya itu. Apa yang Anda maksud di situ? Paket saja semua. Kompetensi manajerial kepala sekolah RA. Apa yang Anda maksud di situ? Kemampuan? Nah, kalau kemampuan, Anda harus dites nanti itu. Anda melakukan tes nggak? Nah, itu di kata awal sudah salah itu. Jadi kalau Anda gunakan kata-kata kemampuan, Anda wajib melakukan tes. Kalau nggak itu nggak tahu itu kemampuan dia. Nah, berarti cari kata lain, tidak boleh kata kemampuan. Karena kalau kemampuan, pengetahuan itu wajib dites. Itu ranahnya penelitian kuantitatif. Nah, maka itu jangan pernah memakai kalau kualitatif kata kemampuan. Karena kita tidak bermain di wilayah statistik dan angka gitu. Ya, kalau nanti Anda bicara situ kemampuan, itu konsekuensinya dites itu. Baru tahu dia mampu apa enggak gitu. Itu dalam manajemen begitu. Nah, karena itu nanti cari kata diksi yang lebih tepat, jangan menggunakan kata kemampuan. Oke? Nah, jadi apa yang Anda pahami kira-kira dengan kompetensi manajerial kepala sekolah RA? Panjang nih konsep Anda ini. Jangan kemampuan. Kalau kemampuan Anda nanti terjebak dengan tes. Nah, belum dipahami kan? Karena Anda tidak tulis itu di sintesis, nggak ada. Harusnya setelah teori diurai, dikunci berdasarkan teori yang telah dikemukakan,
maka dimaksud dengan kompetensi manajerial kepala sekolah RA dalam penelitian ini adalah bla 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 bla, gitu baru bisa. Oke, yang kedua, konsep tentang produktivitas. Produktivitas lembaga. Apalagi yang Anda maksud di situ konsep ini? Dari teori yang Anda bangun. Ya, nggak usah dari pakar. Sekarang yang punya Anda, simpulan Anda dari semua teori yang sudah dibangun. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan produktivitas lembaga sekolah RA dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Apa? Bisa nggak diuraikan? Produktif itu apa kata dasarnya? Maknanya, kok produktif hasil? Gimana? Baca lagi ya nanti ya. Apa itu produktif kata dasarnya? Kemudian dalam manajemen dia menjadi produktivitas. Kalau bahasa Inggris productivity. Pahami betul ya? Nah, itu gunanya membangun teori dan menarik sintesis dari teori itu supaya kita paham gitu. Nah, setiap sintesis itu bikin indikatornya apa gitu. Nah, sekarang kan kita dalam temuan Bapak ini, yang pertama di Grand Tour menunjukkan produktivitasnya lemah, rendah. Ya, rendah kan? Apa indikatornya? Pak Dodi mengatakan bahwa produktivitas sekolah RA itu rendah. Apanya yang rendah pelayanan? Indikatornya apa? Produktivitas sekolah itu apa indikatornya? Tunggu dulu, indikator yang Pak Dodi tarik apa? Dari teori sekian banyak itu, misal satu apa misalnya? Administrasi apanya yang mau dilihat? Indikatornya dulu. Apa contoh indikator itu? Begini contohnya. Apa contohnya kalau indikatornya Dodi ngantuk? Apa yang bisa dijelaskan kalau Dodi ngantuk? Matanya sayu. Mulutnya menguap. Nah, itu indikator itu. Indikator itu bahasa kita ya namanya tanda-tandanya. Nah, jadi apa tanda-tandanya produktivitas sekolah RA itu rendah? Apa tandanya? Satu, apa yang bisa Pak Dodi dijelaskan? Dua, apa? Baru bisa mengatakan itu rendah. Nanti setelah dicek di lapangan, ternyata memang tidak sesuai dengan indikator yang Pak Dodi turunkan dari teori itu. Nah, yang tidak sesuai itulah, yang senjang itulah yang namanya problem Pak Dodi, masalah Pak Dodi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk bilang, layanan administrasi rendah. Kemudian apa lagi? Layanan guru tidak baik. Tidak bisa begitu. Itu namanya prejudice. Prejudice itu tendensius. Kita menebak-nebak, mereka-reka, kira-kira itulah yang menjadi kelemahan dari lembaga. Tidak boleh begitu. Jadi betul-betul terukur, turunkan dari teori Pak Dodi. Indikatornya ini, dari sekian teori yang sudah dikemas, satu indikatornya ini. Dua ini, nah mungkin 5 atau 6 indikator cukup. Lalu itulah yang diambil di lapangan. Apa yang berbeda dengan indikator itu di lapangan? Itulah yang jadi problem yang katanya istilah Grand Tour tadi, data awal. Paham ya? Nah, nanti kaitannya ke situ tuh, teori, sintesis, kemudian balik ke awal, yaitu untuk mengumpulkan data Grand Tour. Nah, jadi data awal yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berbeda dengan indikator. Ini direkam ya, nanti diputar ulang ya, Pak Dodi ya, nggak perlu dicatat, fokus saja ke saya ya. Nah, yang berikutnya, Pak Dodi merumuskan masalah, ada nggak mengungkap kemengapaan? Belum. Pada penelitian kualitatif itu wajib ada kemengapaan itu. Ya, semua aliran dalam penelitian kualitatif itu semua meminta adalah pertanyaan mengapa. Kalau tidak dimunculkan pertanyaan mengapa, penelitiannya belum dibuka, belum jalan, dan belum usai. Ah, itu konsekuensinya itu. Jadi kalau penelitian belum dibuka, ya belum dilaksanakan berarti. Kalau gitu apa yang ditampilkan datanya adalah data yang sifatnya bias, ujuk-ujuk gitu. Nah, ini kita tata lagi ya, rumusan masalah. Jadi pertanyaan utama grand question istilah itu adalah kemengapaan, why. Baru kemudian how. Bapak nggak perlu lagi cerita hambatannya apa, kemudian apa kendala. Itu pertanyaan S1 itu, nggak usah lagi di disertasi muncul. Nah, itu juga yang tidak Bapak jawab di bab 4. Jadi jawaban bab 4 itu adalah berkenaan dengan pertanyaan rumusan bab 1 itu.
Itu di bab 4. Nah, sebenarnya memang harus ditata kembali, mumpung ini kan seminar hasil ya. Jadi apa yang harus ada di bab 4 itu sebagai jawabannya? Pertama, data observasi itu harus 40%. Mengapa? Karena penelitian kualitatif itu andalan datanya pada observasi, data utama. Yang kedua, wawancaranya 20%. Jangan dibalik, banyak wawancara daripada observasi. Kalau wawancara yang banyak dimunculkan, banyaklah ngota aja itu, banyak ngecap itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apalagi datanya dokumen, dukungan dokumen. Jadi diobservasi, didukung dengan wawancara, didukung dengan dokumen. Nah, terakhir keempat baru ada namanya triangulasi teori. Diskusikan dengan teori. Jadi kalau di bab 2, teori-teori ada yang mungkin belum melengkapi kebutuhan yang temuan di lapangan, boleh ditambah teorinya. Itulah keistimewaan kualitatif. Jadi triangulasi teori itu 20%. Jadi 100%. 40% milik observasi, 20% wawancara, 20% dokumen, dan 20% teori. Gitu ya. Nanti ditata balik supaya kelihatan di situ. Nah, kemudian baru nanti kita melihat pada kesimpulan. Kesimpulannya 4 rumusan masalah, 4 yang diteliti, 4 jawaban. 4 juga munculnya dalam implikasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan novelty, ya, itu hal-hal yang baru, something new dari hasil temuan Pak Dodi. Jadi tidak lagi mengulangi apa yang sudah ditemukan, tapi sesuatu yang bisa mempercepat, meningkatkan produktivitas kepala sekolah, lembaga misalnya. Apa yang harus lakukan supaya ada lompatan demi lompatan gitu. Ini harus lakukan. Nah, itu yang baru tuh gitu. Jadi nggak usah ngulangi apa yang sudah ditemukan, itu sudah selesai urusannya. Jadi hal-hal novelty itu sesuatu yang baru, pemikiran segar dari Pak Dodi yang diberikan kontribusi untuk meningkatkan tema produktivitas lembaga. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin melihat di metodologi. Sebelum itu, bab 2 di akhir itu penelitian yang relevan, itu disertasi dan jurnalnya belum ada yang relevan itu penelitian Pak Dodi. Berapa syarat harusnya jurnal, Pak Dodi? Harusnya berapa jurnalnya? 4. Ya, disertasinya 4 juga. Berarti jumlahnya 8. Bapak punya ada berapa sekarang? Nah, itu makanya saya bilang ini prematur nih, terburu-buru Pak Anu mau ujian, tapi tidak dicek lagi kelengkapannya gitu. Cek lagi ya, disertasi cari yang terbaru 10 tahun terakhir, yang berkenaan dengan penelitian Bapak. PAUD boleh, RA boleh, TK boleh, nggak masalah. Tapi kalau Anda ngambil produktivitas guruan tinggi, jauh nian itu. Beda nanti. Ya, beda produktivitas guruan tinggi dengan produktivitas RA gitu. Akan beda itu. Cari, banyak ada penelitian yang dilakukan terkait dengan penelitian Bapak. PAUD boleh, sejenis tidak apa-apa. Ya, atau RA, silakan. Cari nanti yang sesuai. 4 disertasi, 4 jurnal ya, yang terbaru ya. Jurnal memang jurnal hasil penelitian disertasi, Pak. Bukan jurnal-jurnal biasa gitu, bukan jurnal anak S1. Saya lihat ada jurnal S1 itu Anda ambil itu untuk mendukung penelitian Anda yang disertasi. Nggak nyambung itu. Itu bukan jeruk makan jeruk itu. Jeruk makan kulit jeruk itu. Ya. Nah, terakhir bab 3. Bab 3 itu tadi udah diawali oleh Bu Fadila. Anda sudah dapat data berapa banyak RA di Provinsi Jambi? 270. Kenapa diambil hanya di Kemenak? Iyalah, Kemenak kan 270 Anda bilang RA tadi. Dari 270 ada berapa yang diakreditasi? 63. Kok ngambilnya yang di RA yang muridnya cuma 10 orang? Itu nggak layak diteliti itu, Dodi. Jadi pertama, kalau Anda menetapkan secara geografis itu kalau peta Provinsi Jambi, itu barat, tengah, timur. Barat, tengah, timur itu apa wilayahnya? Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, itu barat. Tengahnya siapa? Kota dan Muara Jambi. Timurnya mana? Tanyabung Barat atau Tanyabung Timur. Nah, kalau yang berikutnya apa? Utara, tengah, selatan.
Utara itu diwakili oleh Tebo atau Bungo. Tengahnya tetap sama Kota dan Muara Jambi. Selatannya Kabupaten Batanghari dan Sarolangun gitu. Nah, Anda tadi ngambilnya kemana? Pertama, oke. Terus, nah, Muara Jambi itu tengah itu. Jadi kalau Anda ambil lintang barat timur, berarti ngambilnya di Merangin atau di Kerinci satunya gitu. Jadi secara geografis Anda sudah salah dalam menetapkan populasinya atau lokasi penelitian, atau dalam penelitian kualitatif setting sosial. Satu. Yang kedua, tampilkan dulu jumlah daripada RA itu se-Provinsi Jambi. Lalu dari jumlah 270 yang terakreditasi ada 63. Lalu dari 63 Anda ambil wilayah barat siapa yang diambil, misalnya yang sejenis ya. Sejenis itu artinya misal kalau akreditasinya A semua. Kalau yang akreditasinya B semua. Kalau tadi itu pasti beda itu. Karena ada murid yang 10 orang itu pasti nggak ada akreditasi itu. Gimana itu? Ada lagi yang 170 orang. Itu mungkin akreditasinya bagus. Tapi kalau 10 orang nggak layak diteliti itu. Itu maksudnya begitu. Jadi ketika kita nurunkan setelah dapat geografis, turunkan jumlah daripada RA-nya. Dari RA tadi ambil lagi yang sudah di akreditasi. Nah, dari akreditasi itu Anda ambil untuk 3 kawasan itu. Tapi dengan akreditasinya sama. A semua atau B semua gitu. Sehingga nanti akan balance. Jumlah siswanya itu ketahuan, jumlahnya seimbang gitu. Kalau ini senjang ini. Ada yang 10 orang, ada yang 20, ada 100 sekian gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, salah dalam mengambil lokasinya dan juga menetapkan subjeknya gitu. Ya, itu nanti tolong ditata balik supaya ini tidak salah. Karena kalau salah ini ya pasti salah informasinya, ya nanti Anda kumpulkan gitu. Nah, saya kira itu yang paling penting. Didudukkan lagi nanti disertasi Anda ini mulai bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya intinya secara umum sudah adalah urat-urat gelinya masuk gitu ya. Tinggal lebih difokuskan, spesifikkan sesuai penelitian Anda. Saya kira gitu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.